Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia Gita Salsabila dengan NPM 2064 dari Perpajakan 2020. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas PPH 21, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penghitungan pajak masa Desember dan penginputan dalam ISPP. Di sini saya sudah memiliki soal ya. Sudah ada data-datanya dari Januari sampai Desember. Pertama-tama, kita lihat dulu struktur datanya apakah sudah sesuai dari pajak masa Januari sampai Desember. Kita buat sheet baru di sini, di samping bulan Desember. Kita rename dengan nama struktur data. Kita mulai dari bulan Januari, kita copy, kemudian pindahkan ke dalam struktur data. Ini. Kemudian bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, kemudian bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, kemudian bulan November, kita copy, lalu kita paste, dan terakhir adalah bulan Desember. Kemudian kita rapihkan. Fungsinya kita merapikan, kita biar bisa melihat apakah struktur datanya sudah sama atau belum. Jika dilihat dari bulan 1 sampai bulan Desember, struktur datanya sudah sama. Jika struktur data sudah sama, mari kita kompilasikan gaji dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini kita copy, move or copy saja. Bulan Januari. Kita gabungkan dari bulan Februari. Kemudian bulan Maret. Bulan April. Bulan Mei. Bulan Juni. Bulan Juli. Bulan Agustus. Bulan September.
bulan Oktober, bulan November, dan terakhir bulan Desember. Ini merupakan kompilasi gaji dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian jika sudah digabungkan, kita buat pivotnya agar melihat masa kerjanya. Klik Insert, lalu Pivot Table, pilih yang Pivot Table. Nah, kita lihat dari sini, ini sudah sesuai, lalu kita klik OK. Jangan lupa di rename yang tadi jadi kompilasi gaji. Kompilasi gaji. Pada sheet 3 ini, kita ingin melihat masa kerja dari karyawan-karyawan. Pertama, employee name, kita taruh di rows. Kemudian month, kita taruh di values. Dan kita ambil juga month, kita taruh di column. Untuk di values, month-nya kita cari, kita klik value field setting, kita pilih yang count. Lalu klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat masa kerja dari karyawan-karyawan pada PT ini. Setelah itu, kita jangan lupa rename masa kerja. Lalu kita buat copy dari masa kerja ini. Kita rename jadi masa kerja copy. Kita copy dulu, diklik pada pojok paling kiri, cut kolom A, kita klik copy, lalu pilih paste. Pastenya pilih yang value. Oke. Lalu kita enter saja. Kemudian jangan lupa tulis awal dan akhir. Dia bekerja pada penuh sampai Desember, berarti 1 sampai 12. Ini kita tarik saja biar cepat. Kita tarik saja sampai bawah. Nah, ini 1 sampai 12, 1 sampai 10, 1 sampai 5, dan 2 sampai 12. Lalu kita klik pada kolom 4 ini, kita pilih yang di sort dan filter, kita akan pilih yang filter. Ini kita pilih yang di akhir ini, kita filter di smallest to large. Sudah terlihat dari yang masuknya paling sedikit sampai yang paling akhir. Jika sudah, kita klik lagi kompilasi gaji, kemudian kita buat pivot table yang baru, yaitu klik insert, pivot table, kita OK. Ini kompilasi gaji. Ini gaji dari bulan Januari sampai Desember. Employee name-nya kita taruh di rows. Kemudian tunjangan makan, kita add to value. Jabatan add to value. Kendaraan add to value.
Lalu JKK, JKM kita masukkan ke values. Lalu iuran pensiun sebesar 2% juga masuk ke value. Iuran pensiun yang dibayar perusahaan juga kita masukkan ke dalam values. Gratifikasi, THR. Oh ya, jangan lupa gaji pokok. Gaji pokok kita taruh di atas. Nah, ini sudah terlihat rata-rata dari gaji kelima karyawan ini. Di sini kita lihat dari master data, sini ada 5 karyawan. Ada keterangan bahwa Pak Joni Suh ini adalah ekspatriat dari Amerika Serikat. Kemudian kita balik lagi ke gaji Januari sampai Desember. Ini kita copy saja, move or copy. Kemudian kita copy lagi, copy, kemudian paste values, enter. Kemudian kita akan membuat filter lagi, filter. Ini jangan lupa kita tambahkan angka agar memudahkan kita dalam pengisian BPA 1. Ini juga 11. Untuk tunjangan-tunjangan dan juga gratifikasi, lebih baik kita gabungkan agar mempermudah kita dalam pengisian BPA 1. Tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya itu kita sum saja. Ada tunjangan makan, jabatan. Lalu kemudian sudah cuman ada 2 tunjangan itu, lalu kita enter saja. Tunjangan lainnya kita enter. Kemudian kita lihat lagi apakah ada yang bisa kita gabung lagi. Ternyata ada, yaitu JKK dan JKM ini kita gabung saja. JKK dan JKM. Lalu apalagi yang bisa kita gabung? Yaitu gratifikasi dan juga THR. Ini kita gabung saja. Gratifikasi dan juga THR. Kita rename, jangan lupa. Setelah semuanya kita buat dari masa kerja, gaji Januari, kompilasi gaji, dan struktur data, kita pindahkan dahulu yang ini, masa kerja copy, di struktur data, kemudian masa kerja, lalu Januari Desember copy, kemudian kompilasi gaji, dan yang terakhir itu ada gaji Januari sampai Desember. Kita pindahkan. Jika sudah selesai semua, maka kita bisa mengisi yang namanya ISPT. Kita buka ISPT.
Itu di Windows C, Program Files, kita cari folder yang bernama DJP, kemudian kita buka ISPT masa 2126, lalu buka ISPT 21. Kita pencet yes. Kita untuk sebelumnya kita harus memilih dulu database. Kita cari dari folder yang sudah kita simpan. Kita oke. Sini sudah ada database-nya. Kita pilih DB. Untuk administrator, kita pencet password yaitu 123. Nah, sebelum mengisi ISPT, kita terlebih dahulu mengisi yang namanya NPWP. Pengisian NPWP menggunakan NPWP pribadi atau kalau misalkan kalian ingin latihan, bisa menggunakan NPWP orang tua kalian. Oke, kita klik simpan. Setelah NPWP berhasil disimpan, maka kita tentunya belum bisa mengisi yang namanya SPT. Kita harus mengisi yang namanya profil wajib pajak. Nah, begini tampilan dari pengisian profil wajib pajak. Kita split screen aja dengan yang tadi. Kita split screen. Pengisian SPT-nya. Kita buka yang di data pemberi kerja. Data pemberi kerjanya yaitu kita isi. Ini kita copy saja. Tapi nomor telepon juga kita copy saja. Lalu paste. Email juga. Kita copy. Paste di sini. Oke. Untuk NPWP penanda tangan yaitu yang memiliki jabatan tertinggi. Contohnya itu direktur utama. Dalam kasus ini, coba kita lihat soalnya dalam master data, apakah terdapat direktur utamanya? Ada direktur utamanya, kita masukkan dan kita copy saja. Pertama itu ada NPWP, kita masukkan NPWP-nya. Paste, dan juga nama pemberi kerjanya. Lalu kita klik simpan. Karena kertas kerja yang kita buat ini sudah selesai, maka kita bisa yang namanya mengisi SPT. Tapi kita harus memilih SPT dahulu, yaitu kita klik pilih SPT, lalu buat SPT baru, sesuaikan dengan tahun dan juga masa yang akan kalian pilih. Kita klik buat SPT. Lalu kita klik CSV, ekspor, referensi. Kita klik referensi pegawai A1, lalu kita ekspor. Ini kita pilih di folder yang akan kita simpan, lalu kita save.
Oke, data berhasil diekspor. Setelah itu kita buka hasil eksporan kita ya tadi. Agar mempermudah, mending kita di split screen saja. Oke, ini kita copy saja. Copy saja dari master data. Copy, lalu kita paste value. NPWP, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelum itu kita beri nomor dahulu kolom-kolomnya agar mempermudah pekerjaan kita. Oke. Lalu kita tulis rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita klik nama yang akan kita pilih, lalu kita kunci 1, agar kalau kita ingin menggeser rumus ini tidak berantakan. Lalu titik 2, kita blok dari sini. NPWP berada di kolom nomor 2, kita klik 2, kita klik 0, lalu tutup kurung. Ini kita tarik saja, oke. Ini kita tarik ke samping. NIK berada pada kolom keadaan IK, tidak ada NIK, berarti kita kosongkan saja. Kita tulis rumus VLOOKUP lagi di alamat. Lalu kita blok lagi. Blok. Alamat berada pada kolom nomor 6. Ini kita tarik saja sampai nama jabatan. Jenis kelamin pada kolom nomor 3. Tarik. Status PTKP pada kolom nomor 4. Kita tarik juga. Dan jumlah tanggungan ada pada nomor 5. Untuk nama jabatan berada pada kolom nomor 7. Kita tarik lagi. Kita lihat pada kolom huruf I ini, yaitu WP luar negeri, apakah perusahaan memiliki tenaga kerja yang berasal dari luar negeri atau tidak. Pada master data ini kita lihat ada keterangan bahwa ada ekspatriat Amerika Serikat yang bernama Pak Jonisu. Berarti kita lihat di sini. Baik. Jika dia bukan WP luar negeri, maka kita isi dengan huruf N. Jika ia merupakan ekspatriat, kita isi dengan huruf Y. Oke. Kode negara kita bisa lihat di ESPT. Lalu kita klik referensi. Lalu pilih kode, kita pilih kode negara. Kita cari negara Amerika Serikat.
Amerika Serikat memiliki kode negara yaitu USA. Lalu kita isi USA. Ini kita file, kita save as terlebih dahulu. Apabila kita memiliki kendala impor, kita masih bisa membenarkannya. Ini kita pilih yang workbook, kita rename dulu, workbook, klik save. Kita klik save, lalu kita save ulang, save as, dengan save as type-nya yaitu kita pilih CSV. Kita rename saja, THL. Lalu kita klik save. Sebelum kita impor, kita copy terlebih dahulu, lalu kita pilih values, enter. Jangan lupa untuk yang KWP, kita ganti terlebih dahulu, yaitu klik CTRL-F, pilih titik, kita replace all. Kemudian kita replace lagi, kita replace all. Jangan khawatir apabila tampilan seperti ini, kita klik kanan, lalu klik format cells, lalu pilih custom, generalnya kita hapus, kita isi dengan 15 digit angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, kita klik OK. Oke, ini kita no border saja. Oke, ini kita save. Kita close. Saatnya kita mengimpor. CSV, impor, referensi, pegawai A1, buka file, open, lalu kita impor. Lima record berhasil, kita klik OK. Lalu kita kemudian buka CSV lagi, kita buka ekspor, kemudian pilih bukti potong. Kita akan memilih bukti potong A1. Kita ekspor lagi, kemudian kita pilih di folder yang akan kita simpan. Lalu save. Oke, kita buka yang hasil eksporan kita. Kita besarkan. Ini merupakan tampilan dari BPA1 yang sudah kita ekspor. Oke, pertama kita namanya, kita copy terlebih dahulu pada soal, kita ambil dari masa kerja copy, enter. Alamat, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP yang seperti tadi. Jangan lupa masa pajak kita pilih 12, lalu kita tarik ke bawah. Tahun pajaknya yaitu 2021, tarik juga.
Tidak ada pembetulan, maka diisi 0. Untuk masa perolehan, kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini, lalu kita kunci. Kita kunci. Lalu kita pilih titik koma. Ini kita blok aja. Kita blok. Karena yang diminta adalah masa perolehan awal, maka kita pilih pada kolom 15. Kita pilih kolom 15. Kita enter. Kita tarik saja ke bawah. Lalu ini kita tarik samping. Masa perolehan akhir berarti pada kolom 16. Kita tarik. Oke. Pada nomor bukti potong ini, kita isi pada, kita pilih isi SPT dahulu. Kita klik baru. Nah, nomor bukti potong kita masukkan dari yang nomor ini. Satu, 12, 21, 1. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Ini pakai tanda strip. Untuk nomor bukti potong, kita isi sesuai dengan masa perolehan awal dan juga akhirnya. Untuk pada orang pertama yaitu Pak Sahrul Atmaja, masa perolehan akhirnya itu pada bulan 5, jadi kita isi yang ini kita ganti dengan bulan 5. Lalu kita ganti ini bulan 10. Karena dia masuknya pada masa perolehannya bulan Februari, maka ini kita ganti bulan Februari. Ini kita isi juga rumus VLOOKUP seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Kita klik, kita kunci 1 di depan, titik 2, titik koma. Kita cari di master data. Master data, MPWP berada pada kolom nomor 2. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Karena tidak ada NIK, maka kita kosongkan saja. Kita tarik ke bawah. Untuk alamat, kita menggunakan rumus VLOOKUP yang seperti tadi. VLOOKUP sama dengan, kita kunci 1 juga. Lalu kita pilih di master data. Alamat berada pada kolom nomor 6. Enter. Kita tarik ke bawah.
Dan juga ini kita tarik ke samping, sampai nama jabatan. Jenis kelamin berada pada kolom nomor 3, terus PTKP, nomor 4, kita tarik juga ke bawah, jumlah tanggungan berada pada kolom nomor 5 dan juga jabatan nomor 7. 5 dan nomor 7. Untuk WP luar negeri tadi hanya satu orang, yaitu Pak Jonisu. Ini kita isi tidak, kita isi ya. Tarik ke bawah. Pada negaranya yang tadi yaitu AM. USA, kode pajaknya 21 100 01. Tarik ke bawah, kita pilih copy cells. Jumlah 1 yaitu pada jumlah 1 kita isi gaji pokok. Kita mendengar VLOOKUP, pilih namanya dahulu, Pak Sahrul, kita kunci, pilih di soal, yaitu pada kompilasi gaji. Kita blok, gaji berada pada kolom nomor 2. Enter. Kemudian jumlah 2 yaitu kita lihat di sini tunjangan PPh. Dalam soal tidak ada, maka kita isi kosong saja. Kita tarik ke bawah. Jumlah 3 itu tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Ini kita tarik. Ini kita tarik saja sampai 20 agar memudahkan pekerjaan. Kita enter. Kita kosongkan. Tadi tunjangan lain berada pada kolom. Ini belum kita tambahkan. Pada kolom 12. Kemudian jumlah 4, honorarium dan imbalan lain sejenisnya pada soal tidak diketahui, maka kita isi 0 saja. Tarik bawah. Jumlah 5 yaitu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, yaitu JKK dan juga JKM. JKK dan JKM yang sudah kita gabung berada pada kolom nomor 13. Lalu kita enter saja ke bawah. Kemudian jumlah 6 yaitu penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Kita lihat dari soal apakah ada natura. Ada, yaitu berupa fasilitas kendaraan berada pada kolom nomor 5. Lalu kita tarik ke bawah. Pada nomor 7 yaitu Tantim,
bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Pada soal terdapat gratifikasi dan juga THR. Kita masukkan gratifikasi dan THR berada pada kolom nomor 14. Tarik ke bawah. Jumlah 8 merupakan jumlah bruto, yaitu gabungan dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Kita sum. Kemudian selanjutnya yaitu ada jumlah 9. Jumlah 9 merupakan biaya jabatan atau biaya pensiun. Kita masukkan rumus biaya jabatan atau pensiun. Itu sama dengan if bruto kali 5% dari 500.000 dikali dengan masa perolehan akhir kurang awal ditambah dengan 1 tutup kurung 500.000 dikali lagi dengan akhir kurang awal tambah 1 kemudian bruto dikali dengan 5% tutup kurung. Ini merupakan jumlah dari biaya jabatan. Kemudian selanjutnya ada jumlah 10 yaitu iuran pensiun atau iuran THT. Dalam soal sudah diketahui iuran pensiunnya yaitu sebesar 2% pada kolom nomor 8. Kemudian jumlah 11 adalah jumlah dari pengurang, yaitu jumlah 9 ditambah dengan jumlah 10. Selanjutnya ada jumlah 12, yaitu jumlah penghasilan neto dari bruto dikurang dari pengurang. Bruto jumlah 8 dikurang dengan jumlah 11. Selanjutnya itu ada jumlah 13. Kemudian jumlah 13 yaitu jumlah penghasilan neto masa sebelumnya. Karena tidak ada, maka tidak usah diisi. Kita isi 0 saja. Jumlah 14 yaitu jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Karena ini sudah disetahunkan, maka tidak perlu. Kita lihat terlebih dahulu datanya.
karena ada ekspatriat, maka penghitungannya berbeda, yaitu disetahunkan terlebih dahulu, yaitu dikali 12, dibagi dengan masa kerjanya dia, yaitu sebanyak 10 bulan. Hasilnya ada segini. Kemudian jumlah 15, kita lihat. Jumlah 15 merupakan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita buat di sini, tabel PTKP. Kita gabungkan terlebih dahulu status dan juga tanggungan dari para pekerja. Kita tarik ke bawah. Sudah sama. Lalu kita buat tabel tarifnya. Pertama yaitu TK0. Kita tarik sampai TK3. TK0 adalah 54 juta. Tambahannya yaitu 4.500.000. Ini kita tarik saja ke bawah. Kemudian ada HB0. Kita tarik sampai HB3. HB0 tarifnya sama dengan TK0 sampai TK3. Ini kita langsung tarik saja ke bawah. Kemudian ada yang namanya K0. Kita tarik sampai K3. K0 dimulai dari 58.500.000. Kemudian ditambah 4.500.000 dan seterusnya. Agar memudahkan pekerjaan kita, tarif dari tabel ini kita ubah pada fungsi di sini. Kita ganti dengan nama PTKP. Sudah di save. Kemudian kita tambahkan rumus VLOOKUP. Kita klik pada PTKP yang ada di sini, PTKP. Kemudian kita blok. Kita pilih kolom nomor 2. Lalu kita enter. Kemudian jumlah 16 yaitu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu dari jumlah 14 dikurang dengan jumlah 15. Agar pembulatannya tidak berantakan, maka kita menggunakan rumus round-down. Pertama kita dengan if jumlah 14 dikurang dengan jumlah 15 kurang dari round-down. Kemudian titik koma kurang 3 tutup kurung 2 kali. Ini merupakan hasil dari pengurangan jumlah 14 dikurang dengan jumlah 15. Kemudian selanjutnya itu ada jumlah 17 yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Kita isi di sini menggunakan rumus if sesuai dengan tarif pasal 17. Rumusnya yaitu dengan if kita klik pada NPWP, sama dengan
isi NPWP 00 sampai 15 digit. Ya. 23 titik 23, lalu ada kutip lagi. Buka kurung, if, kita klik pada jumlah 16, kurang dari 50 juta, kali dengan 5%, kali dengan 5%, berarti bruto kurang dari 250 juta, titik koma 15% dikali dengan jumlah 16 kurang 50 juta, titik koma, if, jumlah 16 kurang dari 500 juta, titik koma, 25% kali dengan bruto dikurang 30 juta, %, kali dengan bruto lagi dikurang 55 juta, tutup kurung, 3, 4, kemudian dikali 1,2, titik koma, kita buka kurung, if, jumlah 16 kurang dari 50 juta, jumlah 16 lagi dikali 5%, 5%, dan titik koma, if, bruto 250 juta, 15% dikali jumlah 16 kurang 50 juta, titik koma lagi, if, jumlah 16 kurang dari 500 juta, 25% dikali dengan jumlah 16 dikurang 30 juta. Titik koma 30% dikali jumlah 16 dikurang dengan 55 juta.
1, 2, 3, 4. Satu lagi. Oke, lalu kita enter. Kita tarik ke bawah. Kita lihat di sini ada 2. Apakah ada yang salah? Kita lihat. Ini ternyata ada kesalahan rumus, yaitu seharusnya 5 juta. Sudah dapat PPh-nya pada jumlah 17. Kemudian pada jumlah 18 yaitu PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Karena ini tidak ada, maka tidak usah diisi. Jumlah 19 ini kita menggunakan rumus if or sama dengan jumlah 14, namun dengan rumus yang berbeda, sama dengan if or belum ada status pindahnya. Kita isi dahulu status pindah ini, diisi sesuai dengan masa awal dan juga masa akhir. Kita freeze dulu. Karena dia masa perolehan awalnya itu pada bulan Januari, maka statusnya adalah sebagai pegawai dipindahkan. Ini juga sama, pegawai dipindahkan. Jika dia masuk pada pertengahan bulan atau tidak dari bulan Januari, maka dia statusnya adalah sebagai pegawai baru. Pegawai baru. Lalu kita masukkan saja rumusnya dengan if or sama dengan tanda kutip pegawai dipindahkan titik koma, kita klik lagi pegawai dipindahkan 2. Oh ya, terlebih dahulu kita lihat dulu karena di sini ada ekspatriat, maka dia status pindahnya yaitu pegawai dipindahkan 2 karena dia sebagai ekspatriat. Kita klik ulang lagi rumusnya, or pegawai dipindahkan, klik lagi pegawai dipindahkan 2 kurung jumlah 17 dikali dengan akhir kurang awal tambah 1 dibagi dengan 12 dan 17 tutup kurung.
Ini merupakan perolehan PPh dari masing-masing pekerja. Jumlah 20 disamakan saja dengan jumlah 19. Lalu, NPWP pemotongnya yaitu direkturnya, kita ganti expense-nya dari sini, freeze, PWP pemotong yaitu direktur utama, Pak Abel Kaizur, kita copy saja, kita paste, value, kita tarik ke bawah, lalu klik copy cells. Nama pemotongnya itu, kita klik, tanggal bukti potong sesuai dengan masa perolehan akhir. Kita unfreeze lagi, kita cari, freeze, lalu kita isi, ini kita tarik ke bawah, sesuai masa perolehan akhir, maka pada orang pertama itu masa perolehan akhirnya itu pada bulan 5. Bulan 5 merupakan bulan Mei, 31 Mei. Bulan Oktober, 31. Ini kita tarik aja ke bawah, copy cells, kita ganti 12. Cells. Sudah terisi semua. Ini kita save dulu sebagai workbook apabila dalam pengimporan terhadap CSP kita bisa menggantinya menggunakan workbook ini. Save. PP1. Lalu kita save lagi menggunakan CSV. CSV1. Ini kita copy. Lalu kita paste value lagi. Kita enter. Lalu kita hapus PTKP dan tarifnya. Hapus. Lalu pada NPWP kita hilangkan titik dan juga tanda stripnya. Yaitu klik CTRL-F. Kita replace titiknya, replace all. Oke. Kemudian tanda strip, replace all. Lalu klik kanan, format cells, custom, kita ganti general menjadi 015 digit. Klik enter. Lalu ini kita ganti, kita replace dahulu, replace all, dan strip, klik kiri, format cells, custom, kita enter. Lalu kita save, kita close, kita buka ISPT, satu, buka file, CSV1, open,
lalu kita impor. Kita lihat apakah ada yang berbeda. Kita lihat di error log. Apakah ada yang salah? Digit keempat nomor bukti potong tidak valid. Oke. Kita buka lagi workbook. Ini kita pilih. Satu. Potong. Kita lihat dari sini. Satu. Satu. Sini menggunakan strip. Kemudian titik. Titik. Semuanya kita ganti titik. Lalu kita save kembali. Kita save as, spesies, jadi CSV. CSV. Ini tadi di data. CSV 2, karena tadi CSV 1. Kita save. Kita close. Impor bukti potong A1. Buka file. CSV 2 tadi belum kita copy dan juga value. Ini kita delete dulu. Di copy. Terus PWP.
Sales, custom, PWP pemotong juga jangan lupa kita ganti. Sudah. Lalu ini kita save. Kita periksa dahulu. Lalu kita impor. Oke, 4 record berhasil, 1 gagal karena jumlah PPH-nya adalah 0. Kita cetak dahulu bukti potong A1. Cetak. Kita cetak. Record data BP 1 atas nama Teguh Handoko. Save. Export failed. Jadi kita print report saja. Print to PDF. PA1. Kita save. Sudah tercetak. Kita close. BPA1 atas nama Amara Nibiru. Kita save. Kita lihat sudah tersave. Kita close. Kita cetak lagi. BPA1 atas nama Abel Kaizur. Save. Sudah tercetak. Lalu yang terakhir itu ada Sahrul Atmaja. BPA1 Sahrul Atmaja.
sudah tersave. Sudah. Kita close. Lalu, sebelum itu kita mengisi masa pajak Desember. Di master data sudah terketahui PPh Januari sampai November. Kita buat sheet baru aja. PPh Desember dari BP. Kita buka BP-nya terlebih dahulu. Kita ambil pada jumlah 20. Ini kita copy saja. Ini kita value. Ini kita kasih nama PPh pada A1. Kemudian ini PPh Januari sampai November. Kita copy. Kita samakan terlebih dahulu nama-namanya. Kita insert ke cell saja. Ini nama-namanya. Kita delete. Kita insert ke bawah. Ini nama PPh pada 1 Januari November. Kita VLOOKUP. VLOOKUP. Kita pilih master data. Pilih yang kolom 9. Ada. Kita manual saja. Marani biru. Kemudian di sini adalah PPh masa Desember. Itu ini kurang dengan ini kita anggap 0. Ini merupakan jumlah dari PPh masa Desember. Maka yang kita impor adalah hanya 3 orang ini. Kita buka ISPT lagi. Karena hanya 3 orang, maka kita isi manual saja. Nama. Ini namanya kita paste. Pajak 21.
Penghasilan pada bulan Desember. PH yang dipotong adalah simpan. Kemudian selanjutnya ada Marani biru. Copy saja. Kemudian MPWP. Penghasilan bruto. Kita simpan. Dan yang terakhir, ada Teguh Handoko. Penghasilan brutonya yaitu sebesar pada bulan Desember 9 juta. PH masa Desember yang dipotong. Lalu kita simpan. Kita lihat SPT induk. Masa pajak 12 tahun 2021. Kita simpan. Kita cetak, potong, SPT induk, SPT induk, cetak. Sudah tercetak, kita close. Kemudian daftar pemotongan pajak, 1 masa pajak. Ini kita cetak.
save. Apakah ada SSP? Kita lihat cetakannya, hasil cetakan, SPT induk, kemudian masa pajak, kemudian masa pajak, ini merupakan tampilan dari masa pajak. Dan ini adalah tampilan dari SPT induk. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurangnya pengalaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.